Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqa yaktini teman-teman hak atau nyata apa al-qawlu ucapan ala aktsarihim ing atasnya mayoritas Quraisy. Fahum maka utawi Quraisy iku la yu'minuna ora pada gelem beriman kabeh. Ai wajabat tegese wajib apa kalimatul azabi kalimat siksaan ala aktsarihim ing atasnya mayoritas kafir. Lianna Allah Ta'ala karena setune Gusti Allah Ta'ala iku alima wis ngurus sapa Allah bi ilmihi kelawan ilmune Allah al-azali kang bangsa azali anna aktsara Quraisyin ing setune mayoritas wong Quraisy iku la yu'minuna ora pada beriman sapa Quraisy billahi ing Gusti Allah wa risalati Muhammadin lan diutus kanjeng Nabi Muhammad alaihi salam ka Abi Jahlin contohnya kayak Abu Jahal wa Utbah lan Utbah wa Syaibah lan Syaibah wal Mughirah lan Mughirah wa amsalihim lan padane Abi Jahal seterusnya. Fal khitabu maka utawi khitab iku fi haqqiha ula'il asyqiyain dalam haqqi ikilah piro-piro wong kang cilaka litakidil hujjati karena mengukuhkan alasan la li talabil imani karena mencari iman lianna Allah Ta'ala karena setuhune Gusti Allah Ta'ala iku alima wis ngweruhi sapa Allah annahum min setuhune kuffar iku laisu ora ana sapa kufar iku min ahli tauhidi tergolong ahli tauhid wal imani lan iman. Ayat ini mempertegas betapa orang kafir ya layak mendapatkan sesuai dengan apa yang ia lakukan. Orang kafir itu dia hatinya tertutup dari hidayah. Bukan persoalan panca indera, tetapi mata hatinya. Ya, mata hatinya ini memang ditutup. Kemarin kan sudah disinggung betapa hidayah adalah hak prerogatif Allah. Sekalipun sudah tampak di mata, keajaiban demi keajaiban yang dibuktikan langsung oleh para rasul. Namun sayang, mata telanjang itu nggak bisa menyerap sampai menggerakkan mata hatinya. Nggak bakal percaya. Akhirnya nggak iman. Kalau hari ini seandainya logika dimainkan, kita kan nggak pernah melihat bagaimana keajaiban demi keajaiban. Mukjizat demi mukjizat yang diperankan oleh para rasul. Lagi-lagi, sekelas Abu Jahal. Kurang apa? Ya, kurang apa? Keajaiban langsung di depan mata. Tetapi sudah terkunci hatinya dari pintu hidayah. Maka sangat wajar. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim. Dia akan mendapatkan siksa. Kenapa? Fahum la yu'minun. Karena mereka tidak beriman. Jadi sungguh berbahagialah kita yang hari ini dibukakan pintu hatinya oleh Allah. Kita masih mau beriman. Ya, sekalipun bayangkan kita lahir sudah 14 abad yang lalu. Gak pernah ketemu dengan Rasulullah. Kita jaraknya jauh.
Ya, hidup bukan di masanya. Sulit loh. Kalau bukan karena kekuatan iman. Dan dipaksa hati kita untuk mencintai. Kebayang nggak? Nggak pernah ketemu, seandainya nih cinta-cinta milenial, cinta ABG. Nggak pernah ketemu dengan orang, terus kemudian dipaksa harus cinta. Kira-kira 99% itu nerima atau berontak? Kebo dicongek kan bisa nyonglet. Orang nggak pernah ketemu. Nah, sampai ada yang bisa mendapatkan syafaat dari Facebook dengan cintanya. Ya, harus berterima kasih tuh ada tawasulnya ke Facebook. Dapat jodoh dari mana? Dari Facebook. Nah, itu kan harus ngirim ndek-ndek. Tetapi betapa banyak juga kan gitu korban dari Facebook. Ya, saya punya cerita ada seorang tetangga kenal di Facebook, rupanya sudah sangat pede kan gitu PDKT-nya. Akhirnya coba survei, langsung bawa keluarganya, serombongan, nyampe di sana antara casing dengan aslinya itu berbeda. Sementara keluarga sudah ngumpul, akhirnya apa? Dia mau berontak. Tetapi karena sudah terlanjur kan gitu, terlanjur. Mungkin saja sudah jodohnya. Suka tidak suka akhirnya dijodohkan. Nah hari ini kalau kita mau berlogika, kita nggak pernah ketemu dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi sungguh luar biasa. Gak ketemu tapi kita bisa mencintai. Buktinya apa? Buktinya kita hobi membaca sholawat. Minimal paling malas-malasnya orang Islam itu 17 kali dibaca. Malah bisa lebih. Oh bukan 17 kali, mohon maaf. Ketika tasyahud, ya, tahiyat, di situ kan ada sentuhan membaca sholawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo dilanjut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu kan minimal harus dibaca. Suka tidak suka, nyatanya kita suka. Kita meyakini, mempercayai. Loh, logikanya ditaruh di mana? Gak pernah ketemu, tapi kita percaya. Gak pernah ketemu, tapi kita cinta. Inilah kekuatan iman. Maka nikmat yang sesungguhnya kalau kita mau jujur, mau bersyukur, mau berterima kasih ketika hati ini digerakkan oleh Allah dengan pancaran keimanannya, sesungguhnya itulah kenikmatan yang sangat sejati. Karena di ayat ini Abu Jahal, Utbah, Syaibah, Mughirah, dan bala Qurawanya, pasukan-pasukannya, mereka sudah ogah, tidak mau beriman. Akhirnya wajabat kalimatul azab. Mereka wajib untuk mendapatkan sanksi demi sanksi. Lanjut. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Inna satuna ingsun Gusti Allah iku ja'alna wis nyiptakan sapa ingsun Allah fi a'naqihim dalam pira-pira huluwe kufar, leher kufar aghlalan ing pira-pira belenggu, lehernya dirantai. Fahiya maka utawi aghlal iku ilal adqani tumeka maring janggut. Fahum halau tayu qaum iku mukmahuna didengakaken kabeh. Ai rafi'una tegese pada ngangkat kabeh ru'usahum ing pira-pira kepalai.
piro-piro endase kufar ghaduna tur pada meremakan kabeh absarum ing piro-piro pandangane kufar li anna umudal ghilli karena setune sakai belenggu iku fi unuqil maululi ing dalem leher kang dibelenggu yadkhulu manjing apa ghil tahta dhaqnihi ing dalam sesore janggute maulul fayamna'uhu maka mencegah ing maulul apa khaddu ra'sihi ning sorakan endase maulul wa hadhihi ayatu tawiki ayatiku ala sabili tamsili ing atase dalam perumpamaan liman kadwe wong la yu'minu kang ora gelem beriman sapa man billahi ing Gusti Allah wa yatakabbaru lan sombong sapa man biman kelawan wong kanat kang ana apa yaduhu tangane man ila unuqihi maring gulune man wa rafa'alan mengangkat sapa man ra'sahu ing daseman ila samai maring langit walam yara lan ora ningali sapa man syai'an ing suwiji-wiji. Ini sebuah tamsil, perumpamaan, ilustrasi. Jangan kaget, orang kafir itu tangannya dibelenggu. Ya, kalau tangan dibelenggu, ditaruhlah di atas leher. Karena di atas leher tangan dibelenggu dengan rantai yang besar, kira-kira kepala itu bisa enggak naik ke atas? Itu sebuah sinyal orang-orang yang hatinya sombong. Seakan-akan dialah penguasa. Ya, penguasa. Yang lain itu rendah semua. Dia diberikan anugerah lebih dengan hartanya. Dialah yang paling merasa terhormat. Yang lain rendah. Ya. Yang lain rendah. Hari ini bawa mobil, nggak mau menyapa sama tukang beca. Itulah karakter takabur. Sudah santri itu hebat. Ya, dengan instannya. Bawa mobil biasa. Naik elep biasa, naik beca biasa. Unsur takaburnya dikontrol. Tidur di hotel biasa. Ya. Tapi tidur di HI, Hotel Islam karena dompetnya ketinggalan. Ya biasa juga. Ya. Kan para santri kan sudah biasa kan itu hotel HI kan. Iya. Yang gratis-gratis gitu. Hotel Islam. Biasa. Tidur di atas kasur biasa, beralaskan koran. Dalam nyanyiannya biasa. Itulah sesungguhnya hidup. Biar nggak kagetan. Jangan lantas ada stempel OKB. Orang kaya bah. Pilong kan. Tanggal muda kan gitu, dompetnya tebel, akhirnya jalannya kayak robot. Nah giliran mulai masuk minggu pertama dikurangi. Ya, pesta tanggal muda karena dapat gajian beli 2 bungkus. Yang rokok mohon maaf. Giliran sudah 1 minggu belinya 1 bungkus. Minggu kedua setengah bungkus. Minggu ketiga mulai ketengan. Jadi surganya kapan? Emang surganya cuma seminggu. Itulah gaya orang-orang yang sombong. Sudah aja. Ya, sudah aja. Diukur yang kira-kira standar. Nah, efeknya, akibatnya orang-orang yang sombong itu sengaja oleh Allah diperumpamakan. Dia punya kepala, nggak bisa mengangkat ke atas. Kenapa? Karena kepala, tangan
dibelenggu dengan rantai yang sangat kuat. Fahum mukmah. Waqilalan dikatakan ya utawi ayat iku ikhbarun ngupai khabar an ahwalil kuffari saking keadaan pira-pira wong kafir di jahannam ing dalam neraka jahanam. Itulah ilustrasi nanti kan gitu, nanti kehidupan orang-orang kafir di neraka jahanam. Biar kalian puas, kalau yang suka mohon maaf suka ngeliat film, kan ada film perbudakan, lah itulah kira-kira tamsil perumpamaan kelak orang-orang kafir posisinya ada di neraka jahanam. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ Waja'alna lan wis nyiptaken dadakan sapa ingsun Gusti Allah mim baini aidihim saking dalam antarane kufar saddan ing jalan buntu wa min khalfihim lan saking arah buriye kufar saddan ing jalan buntu fa maka nali nyungkebakan sapa ingsun ing kufar fahum maka utai kufar iku la yubsiruna ora pada bisa ningali sapa kabeh. Ayat ini memberikan batas. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Di depan ada tembok Berlin, tembok yang sangat tinggi. Di belakang ada tembok Berlin lagi. Tembok yang sangat tinggi. Kira-kira masuk dalam kamar temboknya tinggi, nggak ada ruang cahaya sama sekali. Kira-kira mata kita sanggup nggak untuk melihat? Dia sudah nggak bisa bergerak. Penjara hari ini katakanlah penjaranya kan masih ada cahaya, ada sirkulasi udara dan lain-lain. Sebab penjaranya Tuhan. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa hum fa'ashaynahum wa hum la yubsirun. Sudah gelap posisinya, matanya dibutakan lagi oleh Allah. Ya nggak bisa ngelihat. Ayat ini historinya nuzilat. Nazalat turun apa hadhil ayat ikilah ayat fi riwayatin dalam sejenis riwayat fi haqqi Abi Jahlin dalam haqqi Abi Jahal was sahibihi lan bature Abu Jahal an min bani Makhzum min saking bani Makhzum wa dzalika utawi ikilah haqqi Abi Jahil utawi haqqi Abi Jahlin iku anna Aba Jahlin setune Abu Jahal iku halafa sumpah sumpah Abu Jahal lain ra'aitu Muhammad lain ra'aitu lamuntah yakin lamun ningali sapa ingsun Muhammad dan ing Muhammad yusolli hale lagi salat sapa Muhammad la ardakhanna maka yaktine ngremukaken sapa ingsun ra'sahu ing kepala Muhammad bil hajari kelawan watu fa'atahu maka nuli nekani sapa Abu Jahal ing Muhammad wa huwa hale utai kanjeng Nabi Muhammad iku yusolli lagi salat sapa kanjeng Nabi falamma rafa'a maka tatkala ngangkat sapa Abu Jahal al hajara ing watu syalat maka ucul apa yaduhu tangane Abu Jahal ila unuqihi maring gulune Abu Jahal wala syiqa
wala siqalan kepleset apa al hajaru watu biyadihi kelawan tangane Abu Jahal falamma ada maka tatkalane balik sapa Abu Jahal ila ashabi maring salmete Abu Jahal wa akhbara lan memberi kabar sapa Abu Jahal hum ing ashab bima kelawan perkara ro'a kang ningali sapa Abu Jahal sakoto maka gugur ucul opal hajaru watu faqala maka nali ngucap sapa rajulun wong lanang mimbani makhzumin saking bani makhzum ana utawi ingsun iku aktuluhu bakal mateni ingsun ing kanjeng Nabi bihadzal hajari kelawan ikilah watu fa'atahu maka nuli nekani sapa rajul ing kanjeng Nabi wa huwa hale utawi kanjeng Nabi iku yusolli lagi salat sapa kanjeng Nabi fa arada maka nuli ngarepaken sapa rajul ayyar miyahu ing nyinta melempar sapa rajul ing kanjeng Nabi bil hajari kelawan watu fa'amma maka nuli micekaken membutakan sapa Allah Gusti Allah taala basarahu ing matai rajul faja'ala maka nuli tumandang sapa rajul iku yasma'u krungu sapa rajul sautahu ing suarane kanjeng Nabi alaihi salam wala yarahu lan ora ningali sapa rajul ing kanjeng Nabi faraja'a maka nuli balik sapa rajul ila ashabihi maring pira-pira bature solmete rajul falam yara maka nali ora ningali sapa rajul ing ashab hatta nadauhu sehingga ngundang-ngundang sapa ashabu ing rajul faqalu maka nali ngucap sapa ashab ma sonata ma ing apa sonana nglakoni agawe sapa sira qala jawab sapa rajul ma ra'aituhu ora ningali sapa ingsun ing kanjeng Nabi walakin sami'tu tetapi ningali sapa ingsun sautahu ing suarane kanjeng Nabi wahala lan ngalang-alangi baini ing dalem antarané ingsun wa bainahu lan ing dalem antarané kanjeng Nabi apa syai'un siwiji-wiji kahayatil ajli kayak tingkai ijli. Ijli itu pedet ya kayak semacam sapi ya anakan yanfahu kang ngipat-ngipataken sapa apa ijil badanahu ing badane ijil walau danautu lamun tah markis sapa ingsun minhu saking al-ijil la akalani maka yaktine mangan apa al-ijil ni ing ingsun wa ba'da dzalik lan dalam suwise mongkon cerita rajul kullama rada tatkalane semangsane kapan-kapan menghendaki sapa Abu Jahal Muhammadan ing kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam la yaqdiru maka ora mampu sapa Abu Jahal ayyarahu ing nyata bisa ningali sapa Abu Jahal ing kanjeng Nabi karena Nabi itu menjadi manusia yang sangat-sangat istimewa. Akhirnya didesainlah oleh Allah, Nabi sudah dipasang paspam nab. Ditiru, dijiplak oleh presiden, jadilah paspampres. Hanya Nabi sudah dikawal ketat oleh malaikat Jibril. Protapnya sudah ada, protokolernya sudah dijalankan. Siapa yang menghalang-halangi Rasulullah akan berhadapan dengan Jibril. Siapa yang mengganggu Rasulullah akan berhalangan dengan Jibril.
langkai dulu, bahasanya anak muda, langkai dulu mayat saya kalau mau merebut. Itu kan filosofi-filosofi. Nah, kayaknya Nabi itu sangat-sangat istimewa. Nah, akhirnya beberapa trik dan langkah sadis orang kafir Quraisy untuk menjerumuskan Rasulullah, untuk membunuh Rasulullah, tidak pernah berhasil. Yuk, ayat ini, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ini sejarah historisnya. Abu Jahal dengan kroni-kroninya dari Bani Makhzum itu pernah sumpah, seandainya saya bisa melihat Muhammad yusolli dalam kondisi sholat, maka saya akan remukkan kepalanya. La'ardokhonna ra'sahu bil hajar. Itu sudah bawa batu. Bawa batu, Rasulullah lagi sholat kan enak. Tinggal tendang batunya, kaprau. Namun apa yang terjadi? Begitu didatang, ya, ada malaikat Jibril. Fa'atahu wa huwa yusolli. Falamma rafa'al hajar shallat yaduhu ila unuq. Wala syuqal hajaru biyadi. Begitu batu mau dijatuhkan, ya tinggal begitu saja. Ternyata tangannya gemetar. Akhirnya diangkat ke atas begini nih. Tangannya dibelakangkan oleh malaikat. Akhirnya apa? Batunya jatuh. Bukan nimpa Rasulullah, tetapi jatuh ke kaki Abu Jahal. Ya kalau kerikil nggak terasa. Orang pengen membunuh kan nggak ada pakai batu kecil kan? Ya kecuali makanya jurus James Bond. Batu yang sangat besar dengan pasukannya. Yang jelas Rasulullah sudah dilindungi oleh Allah, dipasanglah malaikat Jibril. Aman selalu. Nah, yang lucunya kan gitu. Yang lucunya, ketika batu itu kan gitu loh, batu itu dibawa ke atas, mata nggak bisa ngelihat, gelap sekali, langsung matanya ini langsung dibutakan oleh Allah karena nggak ngelihat kan gitu, jalan terseok-seok. Sampai diundang oleh kawan-kawannya, kemana, ada apa? Dia bingung. Saya nggak ngelihat Rasulullah, tapi saya dengar suaranya. Jadi Abu Jahal, pasukannya semuanya, ya sudah, matanya ini ditutup, matanya dibutakan oleh Allah, nggak mampu melihat di mana Rasulullah. Ya kalau nggak ngelihat, ya gimana bisa tepat sasaran? Kira-kira seperti itu. Inilah akhirnya sudah Nabi itu dilindungi. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa asyainahum fahum la yubsirun. Kira-kira seperti itu. Ada cerita lain. Wa fi riwayat. Wa fi riwayatin lan kesebut dalam sejumlah riwayat. Nuzilat atau nazalat turun apa hadil ayat ikilah ayat fi ta'ifatin dalam segolongan min Quraisyin saking Quraisy. Wa dzalika utawi ikilah nuzulul ayat iku anan nabiyya satuna kanya nabi alaihi salam ma ashabihi serta pira-pira sahabat kanya nabi iku kanu ana sapa nabi ma ashabihi iku jalisina lagi pada kongko, lagi pada dodok. Yauman dalam sejenis waktu inda babil Ka'bati, ana dalam sandingi pintu Ka'bah. Lo kongkonya para sahabat ada di pintu Ka'bah, bukan di kafe-kafe,
bedanya itu. Bahasanya kita bahasa milenial. Nongkrong di depan Ka'bah. Indah kan? Mantap. Udah nongkrong gak punya duit. Pinggir pawon. Lagi apa? Meeting. Keren. Ya bahasa gaul. Lah, Babil Ka'bah. Faqalat. Maka ngomong suku Quraisyun Quraisy. Ta'alau. Ta'alau pada minia suku sira kabeh. Nakhudhu bakal ngalap sapa ingsun. Muhammadan ingkanya Nabi Muhammad ma ashabi serta Nabi pira sahabat Nabi. Wa nadhhabu lan lunga sapa ingsun bihim kelawan Muhammad ma ashabihi ila jabali Abi Qubaisy maring gunung Abi Qubaisy. Fanaqtulu maka nolimateni sapa ingsun Muhammad dan ing kanjeng Nabi Muhammad ma ashabi serta pira-pira sahabat Nabi. Wa man utawi sapane wong iku la yarda ora ridho sapa man dinahu ing agamae Nabi. Nakhla maka bakal ngelolosaken sapa ingsun. Nakhla maka bakal ngelolosaken atau nguculaken sapa ingsun sabilahu ing dalane man. Wa illa lan lamun ta ora la yarda fanaqtulu maka mateni sapa ingsun kullahum ing sekabiane kabeh. Wa ba'da hadhil musyawarati lan ing dalam sewise kila musyawarah ittafaqu sepakat sapa Quraisy wa atau lan padha nekani sapa Quraisy ila Muhammadin maring kanjeng Nabi Muhammad alaihi salam wa ashabihi lan pira-pira sahabatin Nabi. Faja'ala maka tumandang sapa Allah Gusti Allah baina aidihim dalam antara ngarepe Quraisy saddan ing jalan buntu wa min khalfihim lan saking burine Quraisy saddan ing jalan buntu lam yarau kang ora bisa ningali sapa Quraisy Muhammadan ing kanjeng Nabi Muhammad wa ashabahu lan pira-pira sahabat kanjeng Nabi. Versi yang kedua, fi riwayatin asbabun nuzul yang kedua itu karena ayat ini turun dalam satu kelompok kafir Quraisy. Suatu ketika Rasulullah dengan para sahabatnya sedang posisi santai, duduk-duduk santai di depan pintu Ka'bah. Berceritanya. Nah, karena lagi ngumpul begitu, orang kafir Quraisy otaknya kan sudah otak. Ya, otak nakal. Pasukan Quraisy dikumpulkan. Sini. Saya punya ide. Gimana kalau kita pancing Nabi dan para sahabatnya ini kita ajak jalan-jalan. Touring ke Jabal Qubaisy. Ya, sebuah gunung namanya Qubaisy. Kalau di Ciwaringin, Jabal Supang. Ya, jalan-jalan ke sana, kita rekayasa, begitu sampai di sana, yuk kita jebak, kita bunuh semuanya. Karena ngomong dengan pasukannya, siapa yang tidak setuju, berarti ini sudah bau-bau Islam, bau-bau Muhammad, kita bunuh. Ya akhirnya semuanya sepakat. Nah, namun apa yang terjadi? Setelah sepakat musyawarah, akhirnya ada mereka ngundang wa atau ila Muhammadin wa ashabihi. Nah, disinilah keunikan. Faja'alallahu ta'ala baina aydihim saddan wa min khalfihim saddan lam yarau Muhammadan wa ashab. Begitu rekayasa busuk mau membunuh Rasulullah dan para sahabatnya, Allah tidak tinggal diam. Dipasanglah kan gitu, hijab di mata-mata. Mereka menemukan kebuntuan demi kebuntuan. Itu versi yang kedua.
Ada versi lain. Fi riwayatin. Dan tersebut dalam sejenis riwayat nazalat turun apa hadhil ayat wa ikila ayat fi haqqil musyrikin dalam hak wong musyrik kabeh wa dzalika utawi ikilah haqqul musyrikin iku annahum stune al musyrikin iku kanu ana sabu musyrikin iku mujtami'ina lagi pada kumpulan kabeh fi majlisin wahidin dalam satu majlis minhum saking musyrikin faqal maka nolai ngucap sapa ba'dhum sebagian musyrikin fi haqqi Muhammadin dalam haqqi Muhammad alaihi salatu wassalam syai'an yang sewiji-wiji qala ngomong sapa ba'dhum in ra'aitu Muhammad in ra'aitu lamun ta ningali sapa ingsun Muhammadan ing kanjeng Nabi Muhammad faqultu maka fa'altu maka nglakoni sapa ingsun kadza ing iki wa kadza lan iki fajaa maka nuli teka sapa nabi kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam wa qama lan berdiri sapa kanjeng Nabi indahu ing dalam sandinge ba'duhu wa qara'a lan maca sapa kanjeng Nabi surat Yasin ing surat Yasin ila qaulihi ta'ala fahum la yubsirun wa ba'da dzalik lan dalam sewise mengkon-mengkonan qara'a surat Yasin akhadha tumandang sapa an-nabi kanjeng Nabi alaihi salam qabdatan akhadha ngalap sapa an-nabi kanjeng Nabi qabdatan ing segegem minat turabi saking debu waroma lan jalan-jalan ke Roma. Jadi maknanya mukonon waroma lan melempar wis masuk debu tulis jalan-jalan yang Roma. Ya biskuit bae tadi. Waroma lan melempar sapa Nabi ila wujuhihim maring wajah musyrikin. Ila wujuhihim maring wajah musyrikin. Walihaihim lan tegese lan janggute musyrikin wa dhahabalan lunga sapa kanjeng Nabi mim bainihim saking antarane musyrikin falam yarauhu maka ora ningali sapa musyrikin hu ing kanjeng Nabi wa hum alautai kaum atau musyrikin iku yang fanduna padang patakan sapa musyrikin at-turaba ing debu an wujuhihim saking pira-pira wajah musyrikin walijahim lan janggote musyrikin wa yaquluna lan padang ucap sapa qaum wallahi demi Allah ma ra'ainahu ora ningali sapa ingsun hu ing kanjeng Nabi Pama sami'na lan ora krungu sapa ingsun sautahu ing suarane kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Ini riwayat yang ketiga. Versi yang ketiga ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang musyrik. Orang musyrik ini lagi enak-enak nongkrong ya dalam satu majelis. Terus kemudian mereka ada yang nyeletuk in ra'aitu Muhammadan fa'altu kadza wa kadza. Seandainya saya melihat Rasulullah, melihat Muhammad maka saya akan begini. Ya, seandainya pengen membunuh akan saya bunuh. Tiba-tiba nabinya nongol. Ya ngerasani wong. Lalu nabi ngomong nang kiai tolak kiai napa cok. Itulah kira-kiranya. Setelah nabi itu nongol, apa yang terjadi? Bajaan nabiyyu wa qama indahu. Nongol langsung berdiri di hadapan. Namun Rasulullah
mulutnya ini secara refleks baca surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Ambil debu, ditiupkan, ditaburkan. Mereka tidak mampu melihat. Mendengar suaranya tetapi tidak bisa melihat. Dari sini ada salah satu rahasia, tapi jangan ditiru nih. Ya, jangan ditiru, sekedar kalian tahu saja. Seandainya kondisinya mepet, belum mepet, benar-benar mepet nih. Begitu terburu-buru di depan ada kontrol posko, lagi tilang. Nah, hilang, ke bawah SIM gimana tuh? Mau belok, kena. Nah, bahasa nih oleh-oleh. Tapi jangan sampai kedengaran polisi. Ini dibaca. Yasin tadi dihafalkan sampai ayat ini. Wahum la yubsirun. Tiupkan. Anggap saja seperti historinya ayat ini. Insya Allah selamat. Tapi jangan ditiru, itu kondisi terjepit saja. Ini kalau diambil dari historinya. Off the record ya, yang ngaji polisi tolong jangan tersinggung. Itu sekedar gambaran. Jadi begitu debu diambil, ditiupkan, terus kemudian langsung dilempar ke wajahnya, mereka nggak mampu melihat. Setelah Rasulullah jalan jauh, kan gitu loh, baru sadar, ada apa itu? Ada apa? Di mana Rasulullah? Rasulnya sudah jalan jauh, nggak mungkin bisa kekejar. Termasuk ketika Rasulullah dalam satu cerita yang lain, kisah yang lain, ketika sahabat Ali memberanikan diri mau tidur di ranjangnya Rasulullah, tempat tidurnya Rasulullah, yang menggantikan posisi tidur Rasulullah. Rasulullah keluarnya itu apa enggak diblokade sama kufar? Orang kafir Quraisy sudah memblokade. Bayangkan satu rumah sudah dikepung oleh kafir Quraisy. Mati ukuran. Nah, salah satu rahasianya Rasulullah baca surat Yasin dulu. Baca Yasin, ayat pertama sampai ini fahum la yubsirun. Akhirnya selamat. Tapi mohon maaf jangan dikembangkan sendiri. Saya pernah iseng-iseng ngobrol dengan teman. Ya, dia punya cicilan. Cicilan motor, sudah hari terakhir janji-janji terus, nggak punya duit. Kolektor sudah datang kan, mau diambil motornya, stres dia. Ini barokah saja, barokah nih ceritanya, jangan ditiru. Ingat omongan dengan saya itu, baca Yasin, begini. Akhirnya dipraktekkan. Baca Yasin, terus sampai fahum la yubsirun. Dia keluar bawa motor, kolektor sudah di depan itu nggak tahu. Akhirnya selamatkan, walaupun itu aliran sesat. Ya, jangan ditiru saja. Yang jelas itulah sebuah historinya. Akhirnya, wallahi, mereka baru sadar, demi Allah, saya tidak melihat Rasulullah. Saya tidak mendengar suaranya. Kemana Rasulullah? Itu salah satu
syahadatan Rasulullah. Wasawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wasawa'un sawa'un lan iku pada 'alaihim mengatasi kaum anzartahum anata utawi bakal anata utawi aing meden-medeni sapa sira Muhammad sapa panjenengan Muhammad hum ing kaum am lam tungzir atau orang meden-medeni sapa panjenengan Muhammad hum ing kaum la yu'minun iku la yu'minun ay hum la yu'minun iku la yu'minuna ora bakal beriman sapa kaum li'annahu karena setune kelakuan iku thabata tetap fi ilmillahi ta'ala dalam ilmu Gusti Allah Ta'ala dalam sifat ilmu Allah Ta'ala apa annahum setune kaum iku la yu'minuna ora bakal beriman sapa kaum bal yamutuna bahkan pada modar sapa kaum alal kufri ngatasi keadaan kafir fa yadkhuluna maka pada manjing sapa kaum annara ing neraka fa'ala hadza taqdiri maka ingat ikilah takdir kepastian yakunu maka ana apa ingzaru meden-medeni ana iku takkid dan mengukuhkan lil hujjati maring hujjah maring dalil liingkarihim karena mungkiri liingkarihim karena mungkirane kaum berbicara tentang hati. Yes, disinilah orang kafir. Karakteristik orang kafir. Ya sudah, atos teman. Hatinya ini betul-betul keras membatu. Ditakut-takuti atau tidak ditakut-takuti sudah percuma. Ada orang yang sudah nekat betul kan gitu. Terserah saya mau diapain aja. Itu kan sudah betul-betul susah dikompromi. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum percuma Muhammad. Sama saja mau dikasih peringatan atau tidak. Ditakut-takuti atau tidak. Mereka oleh Allah sudah tahu. Mereka tidak bakal beriman. Lantas kenapa kita harus berdakwah? Kenapa kita jangan bosan untuk mengajak? Itu tujuannya. Ya, tujuannya. Sekalipun sudah tahu tujuannya untuk mengukur kesabaran. Tujuannya untuk bagaimana bisa bersyukur. Ya. Dicoba saja belum ini sudah dipastikan kayak pangeran. Coba aja tuh. Coba diajak. Dia nggak mau sekolah, dia nggak mau kerja, dia nggak mau mencari nafkah, diajak dulu, diarahkan dulu, kan begitu bertahap. Semuanya berproses. Mungkin Abu Jahalnya sudah mati, Abu Jahalnya sudah tiada. Tapi jangan salah, ketika sifat dan karakter kita 11-12 istilahnya. Hampir menyamai. Dinasihati anggur pengen sholat nggak mau. Iya, tapi prakteknya nggak. Prakteknya nggak mau puasa, prakteknya nggak mau kerja. Dinasihati, dikasih SP 1, 2, 3. Ya dasar. Oh sadar, berarti memang hatinya itu sudah kunci oleh Allah. Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik. Fahiya kal hijarati au asyaddu qaswa. Hati itu sudah dikunci betul oleh Allah. Hatinya keras membatu, bahkan lebih keras dari itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai hati kita digelincirkan oleh Allah terus kemudian
masuk dalam kategori. Karena kalau sadar telinga kita dinasehati, ya, kok nggak ada perubahan-perubahan sama sekali, sadar, awas, berarti virus kafirnya ada di dalam, virus Abu Jahalnya ada di dalam. Ya coba aja kan gitu. Nabi itu punya sahabat yang setia namanya sahabat Abu Bakar. Ya, dan punya sahabat namanya Abu Bakar dan sahabat namanya Abu Jahal. Sama-sama abunya, sama-sama memakai jubahnya, sama-sama orang Arab, sama-sama menyaksikan kemujizatan demi kemujizatan langsung. Tinggal pilih, jangan-jangan kan gitu, keturunan saya yang tidak mau diatur, tidak mau menerima pancaran demi pancaran hidayah dari Allah. Jangan-jangan kita ini pilihannya bukan ke Abu Bakar, tetapi pilihannya ya itulah. Maka yuk, mumpung di momentum Ramadan, ada kesempatan puasa, yuk puasa. Apa sih kan gitu? Puasa ya sudah, ngikuti aja puasa. Ada kesempatan tarawih, yuk tarawih. Ada kesempatan tadarus, yuk tadarus. Kalau alasan demi alasan, sakit. Padahal sakit panu. Kenapa nggak puasa sakit? Ya orang maklum kalau sakit, padahal sakitnya. Oh. Dan seterusnya, mohon maaf. Nah, kira-kira jangan sampai tanpa sadar hati kita ini memang dipilih oleh Allah, bukan lagi dikeluarkan pancaran keimanan, tetapi kita ini sedang pelan-pelan mau ditutup pintu cahayanya hingga akhirnya hati itu keras kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Kira-kira seperti itu. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Wa ba'dahu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.